Kasatres Narkoba Polres Metro Tangerang Kota AKP Michael Harismatandayu membeberkan 4 peran tersangka aktor Jonathan Frizzy. Selain itu, Jonathan juga orang yang menyediakan kurir, mempersiapkan, monitor hingga vape yang mengandung obat keras sampai ke Indonesia. Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta Kombes Ronald juga mengungkap JF membuat grup khusus untuk koordinasi. Dalam grup tersebut komunikasi dengan bandar, terkait persiapan tiket untuk mengontrol perjalanan kurir dari Malaysia ke Indonesia. Saya memperlihatkan satu buah foto ada barang tujuan tahan ini apa? Iya. Bandara Soekarno-Hatta periode bulan Maret dan April 2025 dengan barang bukti Adapun untuk peran-peran yang dari 4 orang ini adalah untuk BTR sendiri adalah orang yang itu pertama kali kita amankan adalah orang yang menjadi kurir yang membawa cartridge vape yang berisikan obat keras ini dari Malaysia Kuala Lumpur ke Indonesia. Lalu yang kedua adalah ER, di mana ER ini merupakan orang yang menyuruh BTR untuk pergi menjemput vape yang berisikan obat keras ini, dan juga dia yang berkoordinasi dengan para tersangka lainnya. Lalu ada saudara EDS. EDS ini merupakan seseorang yang seperti saya jelaskan tadi, dia adalah yang memang menyambung ke banyak bandar di Thailand dan Malaysia. Dalam hal ini dia yang berkomunikasi aktif dengan bandarnya yang ada di Malaysia, lalu dia yang memungkinkan kurir tersebut bisa bertemu dengan bandar di Kuala Lumpur. Lalu untuk yang terakhir yang kita tetapkan sebagai JF, untuk perannya adalah yang pertama, dia adalah orang yang berkomunikasi dengan bandarnya, yaitu EDS, dalam pembawaan cartridge spot berisi liquid dari Malaysia ke Indonesia. Yang kedua, dia juga yang menyediakan kurir untuk menjemput cartridge spot berisi liquid yang mengandung etomidate. Yang ketiga, dia adalah orang yang mempersiapkan dari awal, memonitor, dan memfasilitasi penjemputan cartridge spot berisi liquid yang mengandung etomidate. Lalu yang keempat, apabila memang berjalan lancar, dari 100 spot yang memang seharusnya bisa lolos, di mana akhirnya hanya 50 yang lolos, dari 100 spots yang memang harusnya lolos, itu sesuai perjanjian dengan saudara EDS, itu 40 cartridge spotnya harusnya menjadi milik dari saudara JF. Jadi pengungkapan ini kan kita dapati di tanggal 13 Maret. 13 Maret itu adalah penyerahan perkara dari Bea Cukai pada kita. Dan prosesnya itu sejak Februari itu sudah membuat WhatsApp group yang nama WhatsApp group itu berangkat. Itulah kemudian ada komunikasi-komunikasi antara JF ini dengan 3 tersangka lainnya. Jadi grup itu hanya terdiri dari 4 orang. Di dalam grup itu ada komunikasi-komunikasi, termasuk tadi berkomunikasi dengan EDS, kemudian membelikan tiket, kemudian menyiapkan hotel, kemudian mengontrol, mengawasi untuk perjalanan dari Malaysia ke Jakarta. Ya, sampai saat ini kita masih melakukan pendalaman. Ada beberapa keterangan yang diberikan oleh tersangka ini dengan menunjuk JF, tetapi ada beberapa keterangan yang juga oleh JF itu ditolak. Itu adalah hak dari semua, tapi nanti hasil konfrontir dan pemeriksaan antara 3 tersangka dan JF ini itu nanti yang akan menjadi penilaian bagi penyidik. Pak, itu digunakan sendiri, Pak? Dari keterangan dan komunikasi yang kita dapat, jadi berdasarkan kita juga sudah meminta untuk melihat transaksinya, jadi memang ada proses pendistribusian, memindahkan atau mengedarkan kepada. Jangan lupa subscribe ya.